eh, masih menyelesaikan sholat Isya dan juga beberapa teman lain yang akan bergabung. Baik, sambil menunggu teman-teman lain dan juga Ustadz Isnan untuk bergabung, mungkin ada yang baru pertama kali bergabung di kajian Ngopi Sehati. Kajian Ngopi Sehati ini diselenggarakan 1 bulan sekali pada Ahad pekan pertama. Jadi tadinya sebulan 2 kali, namun yang satu diambil untuk kegiatan mabit ataupun bisa juga offline di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Dan beberapa yang ingin saya sampaikan diantaranya eh, mohon bagi yang sudah bergabung mungkin bisa melihat di eh, oh belum ya, belum dicetur mengenai tata tertib bergabung di Ngopi Sehati, di kajian Ngopi Sehati, yaitu mohon berkenan mengubah nama profil menjadi untuk yang umum yang bukan anggota Sehati, tulis ketik nama underscore domisili, ya bukan alamat lengkap, tapi domisili saja, yaitu misalnya Jakarta, Bandung, Palembang, Pekanbaru, ataupun yang lainnya, ya. Kemudian yang merupakan anggota Sehati, nama underscore DS1 sampai 10, kemudian underscore domisili. Surabaya. Kongkon nulis. Jadi, uh, ya, jadi seperti Nulis saya apa ini, ini? ya, Ikhwan maka uh, underscore Jakarta, begitu ya. Baik, sambil menunggu bergabungnya Ustadz Isnan Ansori, kita beberapa informasi diantaranya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin mengikuti kajian atau mabit sehati pra-ta'aruf di mana Ramadan the Golden Moment temanya, silakan segera mendaftar, ya. Perlu diketahui bahwa di hari tersebut, hari dan tanggal tersebut di Masjid Darut Jakarta terdapat beberapa kegiatan sampai keesokan harinya juga. Jadi dikhawatirkan kapasitas masjid menjadi berkurang. Karena itu bagi yang bergabung malam ini ataupun bagi anggota Sehati yang ingin mengikuti kegiatan Mabit Sehati Pra-Ta'aruf Ramadan the Golden Moment, ya itu posternya sudah muncul, itu mohon segera mendaftar ya agar bisa terlayani dengan baik, karena bukan tidak mungkin jika memang kondisi tidak memungkinkan menerima seperti yang pada akhir tahun kemarin, hampir 300 orang ya, ada kemungkinan akan dibatasi karena ruangan untuk mabitnya menjadi mengecil, menyusut karena persiapan atau dipakai oleh kegiatan lainnya. Jadi mungkin akan dibatasi pesertanya. Tapi kita lihat saja dulu perkembangannya. Nanti insya Allah akan ada pengumuman lebih lanjut. Silakan yang ingin mendaftarkan diri menghubungi dengan WA di 0813 8000 7729. Ramadan The Golden Moment tanggal 22 hingga 23 Februari 2025 Sabtu Ahad di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Pembicara satu adalah Dr. Agus Idwal Jumadi, MSOS, ya. Beliau adalah motivator dakwah dan juga salah satu pendiri grup Nasyid Senada. Ya, Senada. Beliau akan membawakan tema janji setia membangun golden moment. Kemudian paginya insya Allah akan hadir Bunda Damayanti yang akan membawakan tema self ta'aruf to know golden moment. Ya, pokoknya golden moment di sini bukan berarti pesertanya yang golden ya. Tidak, ini terbuka untuk umum, ikhwan akhwat baik yang sudah maupun yang belum menikah, ya. Peserta minimal 18 tahun, ya, maksimalnya terserah, ya, masih kuat datang, ya. Jadi untuk acara Mabit Sehati Pra Ta'aruf ini, Ramadan the Golden Moment terbuka untuk umum,
untuk siapa saja yang memiliki niat berilmu. Ya, insya Allah kita bertemu off air ya di acara ini. Jadi minimal usianya 18 tahun untuk acara ini. Dan silakan mendaftar terlebih dahulu ya agar dapat terlayani dengan baik insya Allah. Baik, masih menunggu sudah hadir belum ya? Ustadz Isnan ya masih ditunggu kehadirannya. Um, ada info lagi mungkin yang bisa disampaikan adalah kajian Al-Hikam ya. Ada kajian Al-Hikam ya Al-Hikam hari Selasa besok hari kerja ya. Hari Selasa tanggal 4 Februari di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M lantai 5 mulai pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur bersama Kiai Haji Abdul Hagim Nastiar dan juga diawali oleh Ustadz Sofar kalau nggak salah. Oh, Ustadz Ahmad Rosidin, adiknya Ustadz Sofar. Ya, Ustadz Ahmad Rosidin, insya Allah tanggal 4 hari Selasa 4 Februari 2025 mulai pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M. Dan kemudian masih ada lagi kajian tauhid yang biasanya di Ahad kedua diselenggarakan di Masjid Istiqlal pada Ahad 9 Februari 2025. Namun karena Masjid Istiqlal digunakan oleh acara yang lain, maka kajian tauhid bersama Agim insya Allah dipindahkan atau digeser ke Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta. Insya Allah pemateri pembukanya adalah Mas Ivo Santosa, ya ada Mas Ivo Santosa, mulai pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur. Dan ya masih siangnya ini walaupun tidak tertulis bagi yang alumni haji ya bagi yang atau punya sahabat atau keluarga yang merupakan alumni haji Darut Tauhid Jakarta itu pada hari yang sama di jam 13 ya insya Allah akan ada kajian tauhid bersama Agim juga di Masjid DT Jakarta Jalan Cipaku 1 nomor 43 Jakarta Selatan. Jadi paginya di Masjid Raya Pondok Indah, siangnya pada zuhur di Masjid Darut Tauhid Jakarta kajian forsih bersama Agim. Dan jangan lupa sekali lagi bagi yang baru saja bergabung mungkin ya ini untuk segera mendaftarkan acara Mabit Sahati Prata'aruf Ramadan The Golden Moment. Ustadz sudah bergabung. Baik, Alhamdulillah. Ya, sahabat-sahabat, memang ini karena isaknya masih mundur ini. Jadi Ustadz Tristan juga kami tidak mau membatasi, nanti kalau membatasi repot. Alhamdulillah Ustadz Tristan sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Soal saya jelas Pak Riko? Jelas, aja sedikit agak putus-putus sedikit ya. Oh, Nggak apa-apa, tapi masih lancar. siap, Jadi siap. insya Allah malam ini sahabat-sahabat sesuai dengan judulnya kita akan membahas masalah wasiat, waris dan hibah. Tapi ini mohon maaf saya mungkin membuka dulu Ustadz. Mungkin tidak dalam kepada terutama waris ya, tidak pada hitungan-hitungannya yang Masya Allah itu membutuhkan waktu tersendiri, tidak akan selesai dalam waktu 1,5 jam ini, 1 jam itu bahasanya khusus. Tapi di sini akan lebih pada kalau saya mungkin lebih biasa dalam statistik dan fikihnya gitu loh. Jadi kenapa harus ada wasiat? Wasiat syaratnya apa saja bisa berwasiat, apa saja yang boleh diwasiatkan. Demikian juga dengan waris. Ya, waris itu mengapa ada hukum waris? Sejarahnya bagaimana? Atau kalau mungkin ada hadisnya, asbabun burutnya apa waris itu? Kemudian, jadi tidak masuk pada yang ini dapat 1/6, ini kalau dapat ada warisan 10 miliar, wah panjang kalau dibahas di sini ngopi ya. Nggak cukup, tapi insya Allah nantinya akan ada waktu sendiri bersama Ustadz Isnan
bahas khusus waris. Itu hitungannya agak rumit itu dan butuh fokus ya. Dan kemudian ada hibah, apa saja yang boleh dihibahkan, mengapa ada hibah, bolehkah hibah kepada yang ini, yang itu, apakah syaratnya? Nah, nanti insya Allah malam ini akan dibicarakan. Jadi dari segi fikihnya tidak pada mungkin hitungannya pun sepintas supaya tidak terpotong. Yang penting sahabat-sahabat jelas mengapa harus ada wasiat, apa urgensinya berwasiat, kemudian mengapa harus ada waris, bagaimana kalau hukum waris tidak dilaksanakan setelah yang punya harta itu meninggal dunia, ya apa yang akan akibatnya yang akan kita terima. Nah, tuh. Baik, sudah lebih 11 menit dari pukul 20. Saya persilakan Ustadz Iznan Ansori untuk memulai kajian Ngopi Sehati malam ini. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih waktunya. Ada Pak Riko dan seperti biasa Pak Riko ini saya izin share screen ya, tapi masih belum bisa nih. Ya. Mungkin Coba ya, saya operator, mohon di Ustadz Iznan bisa jadi co-host. baik sambil disiapkan, saya mulai saja ya Pak Riko ya. Ya, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyatuhu salam wa hiya tahiyatu ahlil jannah allati hiya darus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian ngopi sehati lanjutan, lanjutan bersama saya maksudnya. Dan alhamdulillah kembali bisa khususnya bertemu dengan dengan teman curhat kita, tempat kita mencurhatkan keluhan hati, Pak Ritko Atmaka ya, yang alhamdulillah hari ini bisa kembali bersamai kita dalam kajian ngopi sehati ya, dan juga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada malam hari ini memasuki pekan pertama dari bulan Sya'ban, diberikan kemudahan untuk bisa kita mengadakan kajian online kembali dengan tema yang berbeda ya, tentunya ini semua berdasarkan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal ibadah dan kelak di yaumil qiyamah menjadi sebab kita semua menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita hari ini akan membahas tema seputar masalah wasiat, hibah dan waris ya. Yang mana tema ini sebenarnya kalau berdasarkan tema besar yang ada di dalam kajian ngopi sehati agak mungkin ada yang berpikir kok tidak sesuai gitu ya, karena kalau lihat flyernya itu kan ngopi sehati ini ilmunya seputar persiapan menikah gitu ya. Persiapan menikah ya, padahal eh, ngapain ngomongin warisan kalau belum nikah, istilahnya kan kayak gitu. Ngapain ngomongin wasiat gitu ya kalau belum menikah? Karena biasanya kadang ada persepsi di tengah masyarakat kita itu eh, apa namanya seseorang itu baru berpikir ya tentang waris, tentang wasiat, itu biasanya berpikirnya itu ketika sudah berumur tua gitu ya. Nah, itu biasanya banyak yang punya persepsi kayak gitu. Apalagi juga ada yang berpikir bahwa ini baru difikirkan ketika sudah punya anak, udah punya cucu gitu ya. Nah, maka kemudian eh, apa namanya baru berpikir tentang masalah wasiat dan waris ini gitu ya. Nah, padahal teman-teman sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya waris ya itu sebenarnya tidak menunggu kita berumur tua. Yang namanya waris itu kita tidak menunggu berumur tua. Artinya adalah MF ini kayaknya ada masalah ya. Saya belum bisa start. Saya izin buka filenya dulu ya Pak Riko ya. Baik, tapi sudah di co-host kok. Ya. Oh, siap. Tadi filenya ketutup nih. Jadi sekali lagi jamaah sekalian bukan Allah SWT, kita jangan berpikir ya bahwa yang namanya khususnya nih dalam dua hal ya, yang namanya wasiat dan waris
itu baru dibicarakan ketika seseorang itu sudah sudah beranjak umur tua gitu ya. Padahal bisa saja di waktu umur kita masih muda, ketika kita masih produktif bekerja mencari nafkah dan semacamnya, itu kemudian sebenarnya kewajiban untuk mengetahui hukum-hukum seputar waris dan wasiat itu sudah harus diketahui, sudah harus dipelajari gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya hukum waris itu di dalam hukum Islam tidak mengenal umur ya. Setiap umur itu berpotensi seseorang akan terikat dengan hukum waris ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa yang namanya waris itu dari seorang ayah kepada anak misalnya atau seorang kakek kepada cucu gitu ya. Bisa jadi nih, bisa jadi teman-teman sekalian, yang namanya waris itu bisa jadi seorang anak ya mewariskan hartanya untuk bapaknya. Bisa jadi juga seorang cucu misalnya mewariskan hartanya kepada kakeknya. Itu bisa jadi terjadi seperti itu ya. Kenapa? Karena yang namanya hukum waris itu baru disebut ya atau baru dilaksanakan ketika ada orang yang meninggal. Dan yang namanya meninggal itu kan nggak melihat umur, Pak Riko ya. Jadi bisa saja nih ada seorang anak meninggal lebih awal daripada bapaknya, ada seorang cucu meninggal lebih awal daripada kakeknya, ya seorang istri meninggal lebih awal daripada suaminya, seorang suami meninggal lebih awal daripada istrinya, bahkan seorang saudara ya meninggal lebih awal daripada saudaranya yang lain. Nah, maka disitulah ketika seseorang berpotensi bisa meninggal kapanpun, karena itu merupakan ketentuan Allah yang menjadi rahasia Allah yang kita tidak tahu, seorang Muslim berpotensi untuk kemudian terikat dengan hukum waris kapanpun terjadi. Ya, ketika kita punya harta, kita punya keluarga, maka disitulah ada potensi kita bisa saling mewarisi harta dari orang lain. Tidak melihat sekali lagi hubungan antara seorang ayah atau kepada anak ya, bahkan bisa sebaliknya. Nah, karena itulah jamaah sekalian, membahas tentang masalah fikih waris, wasiat dan hibah ini menjadi salah satu informasi atau pengetahuan yang penting diketahui termasuk ya bagi kita yang ingin berkeluarga. Mungkin inilah yang menjadi alasan ya dari Sahati mungkin berpikir pentingnya membahas tema ini ya terkait dengan hukum kekeluargaan karena memang persoalan di dalam internal keluarga juga adalah terkait masalah wasiat, waris dan hibah ini. Dan nanti saya akan sampaikan dulu Pak Riko sebelum masuk kepada apa saja sih maksud dari waris, wasiat dan hibah sekaligus perbedaannya ya. Sebenarnya kenapa atau di mana kita bisa mendapati tiga pembahasan ini dalam ilmu-ilmu fikih ya yang sebenarnya sangat identik dengan fikih keluarga. Jadi pembahasan waris, hibah dan wasiat itu sangat identik pemahamannya atau sangat identik persoalannya itu dibahas di dalam fikih keluarga. Nah, ini apa yang ingin saya jelaskan di awal sebelum kita masuk kepada perbedaan tentang antara wasiat, hibah dan waris ya. Antara wasiat, hibah dan waris. Baik, ini saya lagi nyoba lagi untuk share ini. Ya, baik. Sudah tampil Pak Riko ini PowerPoint-nya? Sudah Nah ya. ada di layar saya ada. Yang teman-teman ya, mungkin acungkan jempol saja. Nah, jadi pembahasan tentang wasiat, waris, dan hibah ini, dan ini temanya cukup bagus ini dibuat oleh panitia ya. Benar wasiat, tepat waris, dan hibah yang bijak ya. Karena memang kalau yang namanya wasiat itu harus benar, ada syarat yang harus terpenuhi gitu ya. Kemudian kalau kita bicara waris, ya harus tepat diberikan kepada yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hibah, walaupun hibah itu secara hak diberikan kepada setiap orang yang punya harta, tapi tetap harus dia melakukannya secara bijak ya. Karena banyak orang tua yang kadang nggak bijak tuh memberikan hibah kepada anak-anaknya. Sebagian anak dapat, sebagian yang lain tidak dengan alasan satu misalnya berbakti, yang lain tidak misalnya ya. Padahal di dalam Islam itu yang namanya hibah harus dengan asas keadilan. Ya, dan bisa jadi nih teman-teman sekalian, kita yang punya anak, mungkin kita berpikir, ngapain saya menghibahkan anak saya atau menghibahkan harta kepada anak yang durhaka misalnya. Tapi kita jangan sampai berpikir bahwa anak yang durhaka ini tidak berubah gitu ya. Bisa saja nanti menjadi anak yang berbakti setelah kita meninggal. Ya, karena yang namanya akhir dari seseorang itu kita tidak ketahui bagaimana kondisinya. Nah, maka di dalam Islam mau dia anak yang durhaka ataupun anak yang berbakti, tetap di secara bijak itu diberikan hibah yang adil gitu ya. Masalah kemudian dia bahkan bisa saja nih lewat hibah yang bijak ini tadi akan membuat mungkin anak kita yang awalnya nggak punya hubungan baik dengan kita akhirnya menjadi memiliki hubungan yang baik. Nah, jadi kebijakan ini sangat penting yang dalam bahasa agama itu disebut dengan adil ya, meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, baik jemaah sekalian, Allah SWT tadi saya katakan di awal ya bahwa
pembahasan tentang wasiat, waris, dan hibah ini sebenarnya sangat identik menjadi bagian dari fikih keluarga. Walaupun dia juga erat kaitannya dengan fikih ekonomi ya, karena terkait dengan perpindahan harta. Jadi memang di dalam fikih ekonomi ya, di dalam fikih fikih keuangan syariah, pembahasan tentang hibah, wasiat, dan waris itu juga menjadi bagian dari pembahasannya karena dia terkait dengan perpindahan harta ya, khususnya terkait dengan akad yang disebut dengan akad tabarruk. Nah, tetapi sebenarnya lebih identik kalau dikaitkan dengan fikih keluarga. Ya, kenapa? Karena dia berbicara tentang interaksi antar keluarga biasanya, khususnya waris dan wasiat ya. Jadi antara waris dan wasiat itu biasanya terkait dengan masalah keluarga. Nah, karena itulah beberapa para ulama fikih itu memasukkan pembahasan tentang hibah, wasiat, dan waris itu menjadi bagian dari fikih keluarga terkait dengan subbab harta keluarga. Ya, jadi dia masuk dalam pembahasan yang terkait dengan nafkah, terkait dengan apa namanya mahar itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan keuangan di dalam internal keluarga. Nah, maka di antara pembahasan keuangan keluarga itu adalah terkait dengan hibah, wasiat, dan waris ya. Karena tidaklah seseorang itu hartanya diwariskan kepada orang lain ya kecuali karena punya ikatan keluarga gitu ya. Dan tidaklah seseorang itu kadang berwasiat atas hartanya kecuali karena pertimbangan atas keluarganya. Begitu juga dengan orang yang menghibahkan hartanya itu biasanya pun karena hubungan kekerabatan yang dekat. Nah, jadi makanya sebenarnya ketiga pembahasan ini erat kaitannya dengan fikih keluarga, khususnya dalam pembahasan harta keluarga. Meskipun ya tidak terpungkiri, dia juga dibahas di dalam fikih ekonomi, khususnya dalam bab akad yang disebut oleh para ulama dengan akad tabarruk ya, atau kalau dalam bahasa kita akad sosial. Nah, jadi tapi sekali lagi kita memahami bahwa ini bagian dari fikih keluarga. Makanya inilah yang menjadi mungkin alasan tadi saya katakan di awal Majelis Ngopi Sehati membahas menjadi bagian dari pembahasan pranikah gitu ya. Karena ini terkait dengan interaksi keluarga yang juga harus diperhatikan. Jadi yang namanya keluarga itu tidak hanya ngomongin masalah cinta, perasaan, kasih sayang, ngomongin harta juga gitu ya. Nah, itu jadi ada orang yang mengatakan uang itu bukan segala-galanya gitu, tapi Iya, segala-galanya butuh uang gitu ya. Nah, jadi betul. maka uang ini kalau tidak dimanage dengan baik di dalam keluarga bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Dan berapa banyak ya perceraian perceraian gara-gara uang, kan? Ya, Nah, itu betul. yang kemudian harus diperhatikan ya. Nah, jadi inilah yang menjadi sebab kita akan membahasnya dalam fikih keluarga. Baik, nah sekarang kita akan masuk nih teman-teman sekalian ya ke dalam pembahasan hubungan antara hibah, waris, dan wasiat. Tapi sekali lagi sebelum masuk kepada pembahasan hibah, waris, dan wasiat, ini tadi Pak Riko sudah menyebutkan di awal ya tentang masalah waris. Sebenarnya saya sudah kalau ingin kita mengetahui pembahasan fikih waris itu detailnya seperti ini nih ya. Ada pembahasan detailnya mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman PowerPoint-nya untuk tahu nih. Saya Ya, kalau mau tahu fikih waris dari A sampai Z apa aja sih yang dibahas gitu ya. Nah, ini pembahasannya seperti yang ada di sini nih ya. Walaupun memang betul kata Pak Riko tadi ini bahasnya lama nih ya. Saya pribadi ngambil mata kuliah fikih waris saat ngambil S1 itu sampai 2 semester. Dua semester itu 4 SKS jatuhnya atau 6 SKS ya. gitu ya. Jadi maka nggak mungkin ini dibahas dalam 1 jam waktu yang ada gitu. Tapi paling tidak apa hal yang tadi terkait dengan tiga ini bisa kita pahami secara tepat ya dan meletakkannya sesuai dengan porsinya. Ya, karena banyak nih masyarakat kita itu salah dalam meletakkan pembahasan yang namanya waris itu dianggap sebagai apa wasiat, wasiat dianggap waris gitu ya atau sebaliknya hibah dianggap waris, waris dianggap hibah. Contoh misalnya gini, di antara kesalahan yang banyak di masyarakat kita nih ya, jamaah sekalian, misalnya ada seorang ayah gitu ya, ngumpulin anaknya. Nah, ketika ayah ini ngumpulin anaknya, si ayah bilang, "Nak, bapak mau bagi-bagi warisan." gitu ya. Nah, bapak mau bagi-bagi warisan. Sebenarnya ini bukan waris ya, karena si bapaknya masih hidup, anaknya yang menerima juga masih hidup gitu ya. Maka pembagian yang seperti ini disebut dalam hukum Islam dengan istilah hibah, bukan waris. Nah, jadi banyak orang tua yang kadang salah menggunakan istilah ketika apa berbicara tentang masalah waris dan hibah. Sebagaimana tidak sedikit anak juga kadang salah juga ya ngomong kepada bapaknya, "Pak, mumpung masih hidup bagi waris dong." gitu ya. Nah, jadi padahal yang namanya waris itu sekali lagi adalah pemberian ketika seseorang meninggal. Jadi ketika bapaknya masih hidup, anaknya masih hidup itu tidak disebut sebagai waris ya. Nah, ini yang harus kita pahami dari ketiga perbedaan antara hibah dan waris wasiat yang seringkali salah di dalam prakteknya. Baik,
Baik, Oh, yang lagi. tadi keluar. Saya ya. Nah, jadi sekali lagi jamaah sekalian ya, kalau kita berbicara tentang hibah, wasiat dan waris ini seringkali banyak kekeliruan di dalam penggunaannya ya, ketika salah di dalam prakteknya. Nah, karena itulah kita akan memahami apa sih perbedaan antara hibah, wasiat dan waris. Yang mana perbedaan antara ketiga hal ini kita akan bisa pahami dari empat perspektif ya. Kita akan bisa memahami perbedaan antara waris, hibah dan wasiat ini berdasarkan empat masalah ya. Yaitu terkait dengan waktu ya, kedua terkait dengan si penerima, ketiga terkait dengan nilai hartanya, dan yang keempat terkait dengan hukumnya ya. Jadi ada empat hal yang membedakan antara waris, hibah dan wasiat. Ada empat hal yang membedakan antara waris, hibah, dan wasiat, yaitu terkait dengan waktu. Artinya kapan waris ini secara waktu dilaksanakan, hibah juga demikian, begitu juga dengan wasiat ya. Lalu siapa yang menerima? Ya, adapun untuk waktu nanti akan ada perbedaan ya, yaitu terkait dengan waktu akad dan waktu penyerahan. Jadi waktu akad dan waktu penyerahan ini dua hal yang nanti sebenarnya akan sangat terlihat membedakan antara waris, hibah, dan wasiat ya. Lalu kalau penerima nanti juga ini kalau penerima jelas nanti akan ada berbeda juga. Begitu juga dengan nilai harta dan yang keempat terkait dengan hukum. Nah, hukum ini juga bisa dibagi menjadi dua. Ada hukum bagi si pemberi ya dan yang kedua ada hukum terkait dengan mengimplementasikan akad waris, hibah atau wasiat yang sudah efektif tersampaikan ya. Nah, terkait dengan masalah ini ketiga hal ini jamaah sekalian kepada Allah SWT, maka kita akan awali dari perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat berdasarkan waktu ya. Nah, tadi saya katakan waktu itu ada dua. Ada waktu secara akad, yang kedua ada waktu secara penyerahan. Jadi gini, sebelum saya masuk kepada perbedaan ketiga hal ini terkait dengan waktu, saya kasih contoh dulu misalnya seperti jual beli online nih teman-teman sekalian ya. Jadi jual beli online itu kan sebenarnya antara waktu akad dengan waktu penyerahan berbeda ya. Jadi waktu akad di dalam jual beli online itu terjadi ketika misalnya akad ijab kabulnya itu dalam bentuk kita check out barang lalu kemudian kita transfer uang gitu ya. Nah, itu kan akad apa namanya waktu dari sisi akad. Nah, tapi kapan kemudian penyerahan barang itu terjadi? Ya bisa saja nanti gitu kan. Setelah kita check out dan transfer baru kemudian beberapa hari berikutnya kita mendapatkan barangnya. Nah, jadi disinilah sebenarnya dalam suatu akad itu bisa dibedakan kapan waktu akad terjadi dan kapan diserahkannya barang tersebut. Nah, kedua hal ini teman-teman sekalian, antara waktu akad dengan waktu penyerahan akan terlihat membedakan ya antara waris, hibah, dan wasiat. Nah, kalau untuk waris, yang namanya akad waris itu terjadi setelah wafat. Jadi jangan kita berpikir waris itu ada ketika seseorang masih hidup, gitu ya. Seperti yang tadi saya contohkan di awal. Jangan kemudian seorang ayah misalnya ya berpikir membagi-bagi harta warisan ketika misalnya dia masih hidup kepada anaknya yang masih hidup, gitu ya. Itu namanya Yang bukan minus, waris. Nah, itu masuk kategori hibah namanya nanti. Karena waris itu baru disebut waris ketika seseorang ada yang meninggal. Nah, begitu juga ya penyerahan hartanya pun setelah wafat. Ya, jadi harta waris itu baru diserahkan kepada ahli waris ketika seseorang meninggal. Nah, jadi maka yang namanya waris itu akad dan penyerahan hartanya terjadi setelah ada orang yang meninggal, ya. Nah, sedangkan kalau hibah inilah kebalikan dari waris ya. Hibah itu kebalikan yang 100% berbeda dengan waris. Yang mana kalau yang namanya hibah itu akadnya terjadi sebelum wafat dan diserahkan hartanya juga sebelum wafat. Nah, jadi artinya yang berbeda 100% dengan waris itu adalah hibah. Jadi hibah itu akadnya terjadi sebelum wafat dan efektif penyerahan hartanya bisa digunakan oleh si penerima pun sebelum wafat. Nah, jadi kalau ada seorang ayah bilang kepada anaknya, "Nah, Bapak mau bagi-bagi warisan saat ini ya," itu namanya bukan warisan, lebih tepatnya adalah hibah ya. Nah, di samping itu teman-teman sekalian, apa yang membedakan antara waris dengan hibah ketika ada seorang ayah misalnya memberikan harta hibahnya kepada anaknya ketika masih hidup gitu ya. Salah satu yang membedakan juga adalah hukum waris itu pemberlakuannya tidak sama dengan hukum hibah. Ya, misalnya begini, di antara hukum waris itu yang sering kali kita sudah dengar bisa jadi ya, yaitu perbedaan hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau dalam waris kan berlaku hukum 2 banding
satu gitu ya, bahwa anak laki-laki 2 kali lipat haknya daripada anak perempuan. Tapi kalau yang namanya hibah nggak berlaku. Ya, yang namanya hibah nggak berlaku hukum seperti itu. Artinya kalau mau dibagi 2 banding 1 ya silakan, mau dibagi sama rata ya silakan, mau diberi sebagian lebih banyak daripada yang lain ya. Yang penting berdasarkan asas proporsional dan keadilan ya silakan gitu ya. Intinya yang namanya hibah tidak berlaku aturan waris. Jadi kalau misalnya ada seorang ayah nih mau bagi-bagi harta kepada anaknya ya dengan akad hibah, lalu dia membaginya sama rata, ya nggak ada masalah. Nggak bisa misalnya anak laki-laki menuntut hak yang lebih banyak daripada anak perempuan gitu ya. Kalau ini kita katakan sebagai hibah. Tapi kalau misalnya itu hukum waris ya jelas, maka ada aturan tersendiri yang dibahas di dalam pembahasan fikih waris setelah si pemilik hartanya meninggal. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar ya antara waris dan hibah. Nah, yang agak unik itu yang menarik adalah wasiat ya. Karena wasiat ini jemaah sekalian memiliki kesamaan dengan hibah pada satu hal, tapi juga punya kesamaan dengan waris pada hal yang lain. Apa itu? Kalau dari sisi akad, kalau dari sisi akad ya, wasiat itu sama seperti hibah. Dia akadnya terjadi sebelum orang meninggal. Ya, sebelum orang meninggal. Tapi efektif yang namanya wasiat itu berlakunya setelah wafat. Nah, jadi kalau misalnya ada orang mengatakan ya, mobil ini nanti menjadi milik kamu setelah aku meninggal, itu namanya wasiat. Ya, walaupun dia ngomongnya saat masih hidup, tapi dia mensyaratkan kepemilikannya efektif itu setelah dia meninggal. Maka ini namanya disebut wasiat. Ya, dia mirip seperti hibah karena akadnya saat masih hidup, tapi dia mirip seperti waris karena efektif penyerahan aset harta tersebut terjadi setelah si pemiliknya meninggal. Nah, ini namanya disebut dengan wasiat. Nah, jadi maka sekali lagi jemaah sekalian, perbedaan yang paling mendasar ya sebenarnya antara waris, hibah dan wasiat ketika seseorang menyerahkan hartanya secara cuma-cuma kepada orang lain itu terkait dengan 3 hal ini. Jadi kalau seandainya pun ya misalnya ada seseorang menyebutkan atau ada seorang menyerahkan hartanya kepada orang lain tanpa menyebut kata hibah, tanpa menyebut kata waris, tanpa menyebut kata wasiat ya, selama itu kemudian diserahkan apa namanya dengan tanda-tanda antara waris hibah dan wasiat yang berbeda, maka langsung bisa terkonotasikan kepada salah satunya. Seperti yang tadi saya contohkan, misalnya ada orang mengatakan, saya ingin menyerahkan rumah ini kepada kamu setelah aku meninggal. Langsung terkonotasikan dalam pikiran kita bahwa akad itu adalah wasiat. Ya. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, aku ingin menyerahkan rumah ini kepada kamu saat ini juga, kita langsung datang ke notaris balik nama, gitu ya. Nah, berarti itu namanya disebut hibah. Ya, jadi walaupun tidak disebut dengan apa namanya akad tertentu secara spesifik, namun indikator dari ucapannya itu bisa kita pahami ketika misalnya melihat dari sisi waktu akad dan penyerahan harta tersebut ya. Nah, sedangkan kalau yang namanya waris ya jamaah sekalian, yang namanya waris itu sebenarnya apa namanya tidak usah kita omongin pun ya, sesungguhnya waris itu nanti akan secara otomatis muncul ketika seseorang meninggal. Nah, makanya di sini yang saya ingin tambahkan juga secara apa lebih rinci ya. Sebenarnya siapa sih yang berakad? Ya, siapa yang berakad? Kalau kita ngomongin hibah dan wasiat kan jelas itu ya. Kalau kita ngomongin hibah dan wasiat jelas bahwa akadnya itu antara pemberi dengan penerima ya. Akad hibah dan wasiat itu antara pemberi dan penerima. Tapi yang jadi masalah nih Pak Riko, kalau yang namanya waris siapa yang berakad? Kan orang sudah meninggal gitu ya. Bisa nggak orang meninggal berakad? Bisa nggak orang misalnya ketika sudah wafat, ya dia misalnya saya berakad dengan yang masih hidup kan nggak mungkin, gitu ya. Nggak mungkin orang yang meninggal bisa berakad. Maka di sini yang saya ingin katakan, waris itu yang berakad sesungguhnya adalah antara si pemilik harta sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan ahli waris dari yang meninggal. Maka ketika ahli waris sedang ingin menyelesaikan pembagian harta waris, semua harus sadar bahwa mereka sedang membagi-bagi harta yang menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah ketika mereka membagi harta waris ini, mereka harus pahami bahwa yang membaginya adalah Allah. Mereka sedang berakad dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah banyak ya ulama kita mengatakan harta waris itu ya menjadi sesuatu yang atau menjadi petaka ketika kemudian dibaginya dengan permusuhan ya dengan cekcok gitu ya. Tapi menjadi berkah ketika diserahkan pembagiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Riko ya, kita nggak ngomongin hari ini ya pembagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan, angka 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya itu ketentuan Allah.
gitu ya. Itu bukan ustadz yang membuat itu Allah yang menetapkan si fulan dapat setengah, si fulan dapat sepertiga gitu ya, dan seterusnya. Kenapa 2:1? Nah, itu semua adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan kalau ada teman-teman ingin mempelajarinya langsung ya dalam Al-Qur'an itu bisa dibaca dalam surat An-Nisa ya. Nah, di surat An-Nisa dari ayat ke-9, ke-10, ke-11 ya, dan di akhir surat An-Nisa itu menjelaskan tentang siapa saja yang dapat harta waris dengan haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi dari sisi akadnya pun ya yang sangat membedakan adalah waris itu urusannya dengan Allah, tapi kalau hibah dan wasiat, nah maka ini memang urusan antara pemberi dan penerima ya, antara manusia yaitu antara pemberi dan penerima. Lalu kemudian siapa yang berhak menerima waris hibah dan wasiat? Ya. Nah, kalau kita bicara siapa yang berhak, jelas yang namanya waris yang berhak menerimanya adalah ahli waris ya. Dan siapa saja ahli waris? Ahli waris itu pun yang menentukan adalah Allah. Jadi artinya tidak bisa orang kemudian menentukan siapa ahli warisnya itu nggak bisa gitu ya. Yang menentukan siapa ahli waris itu adalah Allah. Nanti saya mungkin Pak Riko izin kalau misalnya masih ada waktu ya, saya ingin menampilkan diagram ahli waris gitu ya. Karena sekali lagi ahli waris itu bukan kita yang menentukan. Kita boleh menentukan siapa penerima hibah, kita boleh menentukan siapa penerima wasiat, tapi kita nggak boleh menentukan siapa penerima harta waris. Karena yang menentukan penerima harta waris itu adalah Allah. Maka nanti akan saya tampilkan siapa saja ahli waris secara singkat saja nanti ya. Lalu siapa penerima hibah? Nah, kalau penerima hibah itu boleh siapa saja. Boleh ahli waris, boleh selain ahli waris, boleh kerabat kita, boleh orang yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Pak Riko misalnya mau menghibahkan hartanya untuk saya, boleh. Gitu ya. Walaupun tidak punya hubungan kekerabatan gitu ya. Nah, jadi yang namanya hibah itu bebas ya. Hanya saja jamaah sekalian, nanti kalau terkait dengan hibah ini kita harus bedakan juga dari sisi nilai antara penerimanya adalah anak kandung dengan orang lain ya. Tapi sebenarnya sih penerima hibah itu boleh siapa saja, namun nanti akan ada catatan tersendiri secara khusus dalam masalah nilai hartanya. Nah, sedangkan kalau untuk wasiat ini jelas ya berbeda dengan ahli waris ya, maka wasiat ini bahkan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi si penerima wasiat itu haruslah orang lain di luar ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris itu sudah mendapatkan hak waris dan kita tahu ya bahwa yang namanya wasiat seperti yang tadi saya katakan itu adalah akad yang efektif penyerahan hartanya setelah meninggal. Nah, agar tidak terjadi kontradiksi antara penerima harta waris dengan penerima wasiat, maka penerima wasiat ini ditentukan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la wasiyata li waris, ya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Sebab ahli waris itu sudah menerima hak waris berdasarkan ketentuan di dalam Al-Quran. Innallah dan juga Nabi menyebutkannya, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin. Allah sudah menetapkan penerima waris itu sesuai dengan haknya, maka tidak boleh penerima waris itu menerima wasiat. Nah, seringkali ini jamaah sekalian, potensi permusuhan terjadi antara keluarga, antara ahli waris itu karena bisa jadi sebelum meninggal si pemilik harta ini membuat wasiat yang itu malah menyebabkan konflik. Ya, misalnya gini, ada seorang ayah mengatakan, nanti rumah yang saya tempati ini setelah saya meninggal menjadi hak anak bungsu saya. Nah, ini nggak boleh kayak ini, wasiat seperti ini nggak boleh. Ya kenapa? Karena anak bungsu itu termasuk ahli waris gitu. Jadi tidak boleh dia mendapatkan hak spesial dari sisi wasiat ya. Kecuali kalau misalnya dia ngomong dari sejak hidup ya sudah diberikan kepada sebagian anaknya. Itu pun hakikatnya harus berdasarkan asas keadilan itu. Tidak boleh sepihak diberikan yang satu yang lain tidak gitu ya. Nah, tapi nanti namanya bukan wasiat, namanya adalah hibah ya. Jadi sekali lagi tidak boleh kemudian wasiat itu diberikan kepada ahli waris karena ahli waris sudah menerima hak waris. Maka kalau misalnya nih teman-teman sekalian, kalau ada seorang anak mengklaim ya, ada seorang anak mengklaim, bapak saya kan atau bapak kita kan sebelum meninggal pernah ngomong kalau rumah ini adalah hak saya gitu kan, maka klaim ini ditolak secara syariat. Kenapa? Karena dia termasuk ahli waris yang tidak boleh menerima wasiat ya. Baik, ini dari sisi siapa penerimanya. Nah, berapa nilai hartanya ya? Berapa nilai harta yang boleh diberikan kepada ahli waris, penerima hibah, dan penerima wasiat? Kalau untuk ahli waris, maka ketentuannya berdasarkan hukum waris. Artinya nilai harta yang diberikan kepada ahli waris ya sesuai dengan ketentuan hukum waris. Ya, dalam hal ini ada yang dapat 1/2, 1/3, ada 6 angka nih ya, teman-teman sekalian. Hafalkan saja 6 angka ini, Pak Riko ya. 6 angka pecahan ini
Kalau kita hafal, insya Allah sudah sebagian besar ilmu waris sudah kita ketahui. Ya, jadi yang namanya hitung-hitungan waris itu Pak Riko sebenarnya nggak sulit. Ya, jadi semua pelajaran matematika yang pernah kita pelajari itu nggak semua kepake dalam ilmu waris. Gitu ya. Jadi dalam ilmu waris itu nggak ada pakai rumusin, konstang gitu ya, akar satu, akar dua itu nggak kepake. Gitu ya. Cuman angka pecahan itu pun tidak semua angka pecahan yang pernah kita pelajari di waktu SD. Ya, cuma 6 saja. Yang paling besar 2/3, yang kedua 1/2, yang ketiga 1/3, yang keempat 1/4, yang kelima 1/6, dan yang keenam 1/8. Nah, jadi kalau kita hafal 6 angka ini, 6 angka pecahan ini ya, yang mana 6 angka pecahan ini sebenarnya ada yang berpasang-pasangan biar mudahnya gitu ya. 1/2, 1/4, 1/8. Nah, itu pasangan itu. Ya. 1/3 dengan 1/6. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya ini aja gitu. Jadi nggak ada misalnya 1/5 atau misalnya 1/7 itu nggak ada gitu ya. Jadi cuman apa namanya 6 angka pecahan ini yang hakikatnya diantaranya memiliki pasangan masing-masing ya. Misalnya gini contoh kasusnya ya. Ada seorang meninggal, dia punya istri ya dan juga yang meninggal ini punya anak. Nah, maka istrinya dapat 1/8. Ya, anaknya dapat sisanya. Tapi kalau kemudian yang meninggal ini dia punya istri tapi tidak punya anak, istrinya dapat 1/4. Jadi istri itu hanya antara 1/8 dengan 1/4 ya. Sisanya itu menjadi milik anaknya kalau almarhum punya anak atau milik saudara dari almarhum kalau almarhum punya saudara. Tapi yang jadi masalah gini Pak Riko, istri itu kan kalau suaminya meninggal nggak punya anak, dia dapat 1/4. Sisanya berapa, Pak Riko? 3/4. 3/4 ya. 3/4 itu hak saudara dari almarhum, artinya ipar dari istrinya ya. Pertanyaannya, ya banyak nggak istri yang rela menyerahkan 3/4 harta suaminya untuk saudara suaminya? Ya, nggak banyak maksudnya. Nggak banyak ya. Nah, ini yang masalah gitu. Ya, Padahal hak istri cuma 1/4 gitu ya. Hak istri cuma 1/4 ya. Saudaranya saudara iparnya 3/4 ya bayangkan ya. Ini makanya kalau belajar ilmu waris kadang perlu digugah juga keimanan para istri. nah, Ya karena hak mereka sedikit ya, 1/4. Tapi sebenarnya begini, Pak Riko. Para ulama menyebutkan ya, kenapa hikmahnya istri itu dapat 1/4 sisanya untuk saudara almarhum 3/4 ya. Setidaknya ada ya, 3 hikmahnya nih. Saya sedikit agak ke hukum waris ya. Ada 3 hikmahnya. Yang pertama adalah dalam hukum Islam tidak ada yang namanya mantan saudara. Ya, tidak ada yang ya. namanya mantan saudara gitu ya. Jadi saudara itu ya hubungannya paling kuat dibandingkan hubungan antara suami dengan istri. Karena istri bisa disebut mantan istri kalau bercerai gitu kan, tapi saudara tidak pernah ada yang namanya mantan saudara. Nah, karena itulah yang alasan kedua, yang namanya hubungan nasab lebih kuat daripada hubungan pernikahan. Ya, ini alasan yang kedua. Atau bisa kita tambahkan ada 4 alasan. Alasan yang ketiga, kalau almarhum punya anak, saudara nggak dapat secara mutlak. Tapi istri tetap dapat, walaupun berkurang dari 1/4 menjadi 1/8. Ya. Jadi artinya keberadaan anak itu menghalangi saudara, tapi tidak menghalangi hak ibunya, gitu ya. Nah, dalam arti istri tetap dapat dalam kondisi suaminya punya anak ataupun tidak. Tapi saudara berpotensi nggak dapat hak waris ketika almarhum punya anak. Dan yang keempat, alasannya keempat ya, kenapa saudara itu bisa lebih banyak hak warisnya daripada istri, khususnya ketika almarhum nggak punya anak? Karena jumlah istri Pak Riko maksimalnya cuma 4. Seorang meninggal, dia punya istri maksimalnya cuma 4 kan? Tapi kalau saudara berapa maksimalnya? Orang meninggal, punya saudara berapa maksimalnya? Nggak ada maksimal ya, Nggak ada seberapa. maksimal. Iya. Artinya bisa banyak gitu kan? Nah, artinya gini, kalau misalnya nih almarhum suami meninggalkan harta waris anggaplah 4 miliar, berarti kan istrinya cuma dapat 1 miliar ya? Ya. 1 miliar seperempatnya kan? Nah, 3 miliar itu kan dibagi kepada saudara. Lah kalau saudaranya ada 20, tetap istrinya yang paling banyak hak warisnya gitu kan ya karena 3 miliar dibagi 20 berapa coba. Nah, itu juga yang menjadi sebab istri harusnya sadar bahwa hak mereka itu walaupun 1/4 sebenarnya banyak gitu ya dibandingkan hak dari saudara almarhum. Tapi bagaimana kalau saudara almarhum cuma satu? Ya udah ridho saja. Karena yang kita cari itu bukan masalah nominalnya ya, tapi yang kita cari adalah keberkahan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Toh juga yang namanya harta waris kan bukan usaha kita. Harta waris itu kan usaha orang yang meninggal gitu kan. Tapi kita dapat secara cuma-cuma. Ngapain kita ngotot dengan pembagian harta waris padahal itu bukan usaha kita ketika masih hidup. Nah, disinilah saya ingin menyadarkan kepada kita semua kalau ngomongin warisan hati-hatilah ya. Kalau ngomongin warisan itu hati-hati sebab kita sedang membagi harta Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada orang yang meninggal.
Baik, ini sedikit tentang hukum waris ya, bahwa yang namanya penerima hak waris itu hanya ahli waris. Dan siapa saja ahli waris nanti saya akan akhirkan ya, ada satu slide khusus yang nanti akan saya jelaskan siapa saja ahli waris ya. Jadi kalau misalnya bukan ahli waris jangan ngaku-ngaku sebagai ahli waris. Gitu ya. Ini penerima waris. Sedangkan kalau penerima hibah ya, pada dasarnya jamaah sekalian, nilai hartanya siapa saja boleh menerima ya, dan nilai hartanya itu pada dasarnya bebas. Artinya tidak ada batasan atau tidak ada aturan khusus ya terkait dengan bagaimana nilai hibah itu diberikan. Tapi dengan catatan ya, jika hibah diberikan kepada selain anak kandung, maka tidak boleh lebih dari sepertiga total harta. Artinya kalau hibah itu diberikan kepada anak kandung 100% boleh. 100% boleh. Tapi kalau itu diberikan kepada selain anak kandung, tetap kita harus mempertimbangkan kebutuhan siapa? Anak kita. Yang mana nilainya ditetapkan oleh syariat tidak boleh lebih dari sepertiga. Artinya hak dari anak kita itu 2/3 dari harta yang kita tinggalkan. Atau kita hibahkan kepada orang lain. Makanya pernah ya suatu hari sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Nabi SAW tentang harta yang ingin beliau infakkan ya, karena beliau memiliki seorang anak perempuan, anak sematawayang ya, yang difikir oleh sahabat Sa'ad nanti kalau misalnya beliau meninggal, anak perempuannya itu terpenuhi kebutuhan oleh suaminya. Maka kemudian beliau bertanya kepada Nabi SAW, afa atasaddaqu bijami imali, bolehkah ya Rasulullah aku mensedekahkan 100% hartaku di jalan Allah? Nabi katakan nggak boleh. 2/3-nya apakah boleh? Nggak boleh. 1/2-nya boleh nggak? Nggak boleh. 1/3-nya bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi katakan as-sulusu was-sulusu katsir. 1/3 itulah batasan maksimalnya dan itu sudah banyak. Artinya ya jemaah sekalian, kita kalau ingin menginfakkan harta pun ya walaupun niatnya baik, misalnya 100% mau kita sedekahkan gitu kan, tapi tetap sedekah dan infak atau hibah kepada anak itu lebih utama daripada orang lain. Dan itu nilainya untuk anak maksimalnya minimalnya bukan maksimal ya, minimalnya adalah 2/3 dan untuk orang lain maksimalnya adalah 1/3. Nah, jadi ini hibah kalau kepada selain anaknya. Tapi kalau kepada anak sendiri mau 100%, nah itu silakan saja. Nah, sedangkan kalau penerima wasiat, karena penerima wasiat itu bukan ahli waris, juga sama seperti hibah kepada orang lain, tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, ini kalau untuk wasiat. Jadi kalau misalnya ada orang wasiatnya dalam bentuk wakaf gitu ya. Saya ingin mewakafkan rumah saya atau saya ingin mewakafkan seluruh harta saya untuk bangun masjid. Bagus niatnya. Tapi ini menggolimi ahli waris, gitu ya. Niat yang salah, niat yang baik tidak bisa membenarkan kezaliman dan pelanggaran syariat, ya. Maka dalam hal ini kalau kita ingin berwasiat, ya silakan, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Namun jamaah sekalian, ada sebagian ulama membolehkan wasiat 100%, tapi harus berdasarkan persetujuan ahli waris. Ya, ada yang membolehkan. Artinya wasiat lebih dari 1/3 itu dibolehkan, namun ahli waris semuanya harus setuju dan dalam kondisi rela dengan wasiat tersebut. Tapi kalau ada satu saja yang tidak rela, maka maksimalnya tidak boleh lebih dari 1/3 ya. Baik, kemudian bagaimana hukumnya ya? Nah, hukumnya ada dua nih ya. Yang pertama ada hukum dari sisi pemberiannya, dan yang kedua ada hukum dari sisi mengimplementasikan, menjalankan apa yang sudah diakadkan. Nah, kalau dari sisi hukum memberi ya, kalau waris jelas hukumnya wajib karena ahli waris adalah yang paling berhak terhadap harta waris, maka wajib diberikan. Nah, sedangkan kalau hukum hibah dan wasiat ini hukumnya adalah sunnah. Jadi hibah dan wasiat itu hukumnya sunnah. Artinya kita nggak wajib menghibahkan harta kita nggak wajib mewasiatkan harta kita gitu ya. Nah, jadi hukumnya hanya sebatas sunnah. Tapi jamaah sekalian, kalau sudah terhibahkan, sudah tercatat dalam akad hibah misalnya ya, atau sudah tercatat dalam akad wasiat, menjalankan hibah dan wasiat hukumnya wajib. Nah, itu bedanya ya. Jadi artinya niat atau kita ingin menghibahkan harta atau mewasiatkan harta itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Namun kalau sudah tersampaikan, kalau sudah terakadkan, maka menjalankannya hukumnya wajib. Karena itulah kalau kita bicara hukum waris ya, biasanya para ulama menegaskan sebelum ahli waris mendapatkan hak waris harus menyelesaikan dulu setidaknya 3 akad sebelum warisan itu diberikan. Pertama adalah pengurusan jenazah, yang kedua adalah hutang piutang almarhum, dan yang ketiga wasiat kalau ada ya. Nah, kalau ketiga hal ini kemudian sudah dijalankan, barulah hartanya dibagi kepada ahli waris. Nah, karena itulah wasiat ini hukum dijalankan bahkan sebelum pelaksanaan waris kalau sudah terakadkan ya. Tapi kalau misalnya belum diakadkan bagaimana? Ya, silakan tidak melakukan gitu ya, karena hukumnya sunnah saja. Nah, ini dari sisi perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Nah, terakhir ya, mungkin biar nanti ada diskusi, saya ingin menutup
yang tadi saya sampaikan Pak Riko, siapa saja ahli waris ya? Masih Ya, ada waktu betul. nggak Pak Riko? Kita bahas Ada ya. masih. Siapa saja ahli waris? Nah, ahli waris ini jamaah sekalian, sebenarnya sebelum kita masuk secara detail ya, ahli waris ini sebenarnya bisa kita kelompokkan menjadi dua. Pertama saya menyebutnya ya, ada ahli waris internal, ada ahli waris eksternal. Jadi yang dimaksud dengan ahli waris internal itu adalah ahli waris ring pertama. Ya, bahasa kita ahli waris ring pertama. Jadi ahli waris yang langsung terhubung kepada almarhum. Langsung terhubung kepada almarhum. Yang mana mereka ini adalah ahli waris yang paling kuat dan pasti dapat hak waris. Pasti dapat hak waris ya. Nah, dalam hal ini ahli waris internal yang pasti dapat hak waris itu ada 6 pihak. Ada 6 pihak ya. Yang pertama dan yang kedua adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, ini saya menggunakan kata dan ya Pak Riko ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua ya, yang ketiga dan yang keempat suami atau istri. Saya menggunakan kata atau ya. Sedangkan yang kelima dan yang keenam ayah dan ibu. Ya, jadi artinya dari keenam ahli waris ini semuanya ahli waris ring pertama, semua pasti dapat hak waris dari almarhum. Ya, tapi di dalam kasus pembagian harta waris keenam-enamnya nggak selalu ada. Maksimalnya cuma 5. Maksimalnya cuma 5. Seseorang meninggal, dia bisa punya anak laki-laki dan anak perempuan. Bisa juga ketika seseorang meninggal, dia punya ayah dan ibu. Tapi seseorang meninggal, nggak mungkin dia punya suami dan istri. Ya. Betul nggak, Pak Riko? Ada Ah, orang meninggal, mungkin nggak punya suami dan istri sekaligus. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Nah, jadi maka tadi saya katakan suami atau istri, ya suami atau istri. Jadi posisikan nih almarhum ini kita posisikan dia bisa jadi punya anak, bisa jadi punya orang tua, bisa jadi punya pasangan gitu ya. Nah, itu apa namanya ahli waris yang paling utama yang pasti dapat hak waris ya. Tapi kalau dari sisi jumlah nih Pak Riko, kalau dari sisi jumlah orang ya, maka bedakan antara pihak dan jumlah orang. Pihak dan jumlah orang. Ini saya sebut sebagai pihak. Pihak itu artinya adalah hubungan ya kepada almarhum. Kalau dari si jumlah orang bisa banyak ya. Seorang ya, meninggal dia punya ayah atau punya ayah dan ibu. Maksimalnya berapa? Orang dua. meninggal nih punya ayah dan ibu. Maksimalnya berapa Pak Riko? Ya, dua. Kalau ayah dan ibu, Ayah dua. dan ibu dua ya. Artinya masing-masing satu ya. Masing-masing Ya, satu ya. Masing-masing satu. Seorang meninggal dia punya suami. Maksimal berapa? meninggal punya suami. Suaminya satu kalau Satu suami. maksimal. Maksimal satu. Ya, yang meninggal seorang perempuan. Dia punya istri. Maksimal berapa? Empat. Empat ya, empat ya. Ini dari sisi jumlah orang gitu ya. Kalau jadi artinya pihak ayah nggak mungkin lebih dari satu orang, pihak ibu nggak mungkin lebih dari satu orang, pihak suami nggak mungkin lebih dari satu orang. Tapi kalau pihak istri maka mungkin lebih dari satu orang, maksimal 4 ya. Dalam arti begini Pak Riko. Nanti kalau misalnya ya ada seorang laki-laki meninggal, dia punya anak, punya 4 istri. Dia punya Hmm. anak, punya 4 istri. Maka istrinya itu kan dapat 1/8. Nah, 1/8 itu dibagi 4. Bukan masing-masing istrinya dapat 1/8. Bukan. Itu dia. Nah, tapi 1/8 dibagi 4. Sebagai pihak istri gitu ya. Nah, itulah kenapa banyak alasan istri tidak mau diracun. Gitu ya. Karena hak warisnya sudah 1/8 berbagi lagi gitu kan. Nah, itu. Jadi maka apa tadi saya katakan bedakan antara pihak dan jumlah orang. Nah, tapi kalau anak Pak Riko bisa jadi jumlahnya tidak ada batasan ya. Artinya seseorang punya anak laki-laki nggak ada batasannya, punya anak perempuan nggak ada batasannya. Nah, ini. Jadi maka sekali lagi ya, bedakan antara pihak, saya menyebutnya dengan kata pihak ya, artinya hubungan kepada almarhum dengan apa namanya dengan jumlah orangnya yang bisa saja lebih dari satu orang khususnya dalam hubungan anaknya ya. Nah, termasuk ahli waris juga nih teman-teman sekalian ya. Termasuk ahli waris yang tidak boleh diingkari hak warisnya adalah ketika almarhum ini misalnya nih almarhum punya istri pertama, dari istri pertama ini kemudian mereka punya 3 anak, lalu berjalannya waktu istri pertamanya meninggal lebih awal, ya meninggal lebih awal, lalu setelah istri pertamanya meninggal lebih awal dia kemudian menikah dengan istri kedua. Ya, dengan Oke. istri kedua, yang mana istri kedua ini rupanya punya anak bawaan dari suaminya yang lama. Ya, anak tiri berarti ya, anak tiri dari almarhum. Lalu, Ya. nah setelah mereka menikah, kemudian dari istri kedua punya anak kandung. Nah, dari kesekian anak ini tadi ya, yang menjadi ahli waris ini, anak dari istri pertama, termasuk anak dari istri kedua. Tapi anak bawaan dari istri kedua ini bukan
ahli waris. Nah, dan hak mereka berempat ini sama. Jadi artinya tidak dibeda-bedakan hak dari anak istri pertama ataupun anak dari hak istri kedua. Ini sama. Kenapa? Karena keempat anak ini semuanya terhubung kepada almarhum sebagai ayah kandung gitu ya, meskipun dari ibu yang berbeda. Nah, tapi kalau anak bawaan dari istri yang kedua ini bukan ahli waris karena itu anak tiri gitu ya. Tapi dia jadi ahli waris hanya kepada ibunya nantinya ya. Jadi dia jadi ahli waris hanya untuk ibunya atau untuk bapaknya yang sudah bercerai atau sudah tidak lagi bersuamikan ibunya ya. Nah, jadi ini juga termasuk ahli waris internal yang paling kuat. Nah, sedangkan ya kalau ahli waris eksternal, nah ini ahli waris eksternal itu artinya adalah ahli waris yang tidak otomatis atau tidak pasti dapat hak waris. Ya, ahli waris eksternal ini tidak otomatis dari dapat hak waris. Yang mana ahli waris eksternal ini, Pak Riko, bisa kita bagi menjadi tiga ya, biar mudah menghafal nih ya, bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama yang ke atas, yang kedua ke bawah, yang ketiga ke samping. Ke atas, ke bawah, ke samping ya. Nah, kalau yang hubungannya ke atas, nah ini, kalau hubungannya ke atas, ahli waris dari hubungan yang ke atas, seorang meninggal dia punya bapak ibu ini kan internal ya. Nah, yang eksternal adalah dari jalur ibunya adalah ibunya ibu, nenek. Tapi kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Nah, sedangkan dari jalur ayah, kakek neneknya ini dua-duanya ahli waris. Ya, kakek neneknya ahli waris. Jadi, dalam hal ini yang bukan ahli waris hanya kakek dari jalur ibu saja, ya. Lalu yang ke bawah nih. Kalau ahli waris yang ke bawah ya adalah ini. Cucu laki-laki atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Tapi cucu dari jalur anak perempuan bukan ahli waris. Ya, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Kalau ditanya, kenapa ya? Kalau ditanya ya, kenapa cucu dari anak perempuan bukan ahli waris, sedangkan cucu anak laki-laki adalah ahli waris? Maka jawaban singkatnya adalah wallahu a'lam. Karena itu kehendak Allah, gitu ya. Jadi kita pasrahkan kepada Allah yang membedakan. Ya. Nah, jadi karena di sini Allah ingin menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amalnya terbaik. Nah, sedangkan kalau yang ke samping nih Pak Riko, semua saudara ahli waris. Semua saudara ahli waris. Pertama ada saudara kandung ya. Ada saudara kandung, bapak ibunya sama. Yang kedua ada saudara yang bapak ibunya beda, yang mana bapaknya sama, ibunya beda, ya, saudara seayah atau saudara seibu, ya, saudara seibu yang bapaknya beda, ibunya sama. Maka seluruhnya adalah ahli waris. Tapi nanti haknya beda ya. Jadi karena kita nggak ngomongin masalah hak warisnya dulu, itu nanti mungkin ya kesempatan lain. Tapi intinya semua saudara itu ahli waris. Tapi begini teman-teman sekalian, kadang kalau kita belajar ilmu waris itu ya ngomongin jauh-jauh saudara, ujung-ujungnya nggak dapat warisan. Kenapa? Karena almarhum punya anak laki-laki biasanya yang menghalangi hak dari ahli waris ke samping gitu ya. Makanya kalau belum punya anak laki-laki tetap perhatian sama saudaranya gitu ya. Karena saudaranya nanti bisa dapat hak waris. Tapi kalau sudah punya anak laki-laki ya ini ya kadang ya kita perhatian gitu ya maksudnya, tapi tidak ada saudara dapat hak waris gitu ya. Karena semua akan kembali kepada anak laki-laki. Nah, lalu setelah saudara nih teman-teman sekalian, setelah saudara adalah keponakan. Nah, keponakan yang ahli waris itu hanya keponakan laki-laki, hanya keponakan laki-laki ya. Keponakan perempuan bukan ahli waris. Ini pun hanya keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki. Adapun keponakan dari jalur saudara perempuan bukan ahli waris. Begitu juga dengan keponakan dari jalur saudara kandung atau saudara seayah perempuan itu bukan ahli waris. Jadi keponakan dari saudara seibu bukan ahli waris, keponakan dari saudara perempuan bukan ahli waris ya. Dan yang ahli waris hanya keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki atau saudara seayah laki-laki. Itu pun kelaminnya harus laki-laki. Jadi kalau perempuan bukan ahli waris ya. Kalau ditanya kenapa? Ya jawabannya wallahu a'lam. Kalau ditanya kenapa kenapa keponakan perempuan bukan ahli waris ya kita katakan wallahu a'lam. Itulah Allah menentukan gitu ya. Ini kalau dari jalur keponakan. Nah, yang berikutnya kita lihat dari jalur yang ketiga ya,
bukan yang ketiga, ya betul yang ketiga ya. Setelah saudara, keponakan, hubungan ke samping yang ketiga adalah saudara ayah. Nah, kalau saudara ibu bukan ahli waris. Saudara ibu bukan ahli waris. Tapi yang ahli waris adalah saudara ayah. Itu pun saudara ayah yang ahli waris adalah saudara ayah yang bisa dibagi dua. Ada saudara ayah yang apa namanya kakek neneknya sama, saudara sekandung dari ayahnya ya, atau saudara yang kakeknya sama neneknya beda atau paman seayah. Ini ahli waris dari jalur ayah. Dan yang terakhir ahli waris yang terakhir adalah sepupu. Ya, ahli waris yang terakhir adalah sepupu. Sepupu itu berarti kan anak dari saudara orang tua ya. Anak dari saudara orang tua. Nah, sepupu yang ahli waris hanya sepupu laki-laki. Jadi sepupu perempuan bukan ahli waris. Sepupu perempuan bukan ahli waris ya. Dan sepupu yang jadi ahli waris pun hanya sepupu laki-laki dari jalur paman ahli waris ya. Dan itu pun paman dari jalur ayah. Adapun paman dari jalur ibu, sepupunya bukan ahli waris. Sebagaimana pamannya juga bukan ahli waris. Nah, inilah apa namanya konstruksi ya apa diagram ahli waris kita. Tapi sekali lagi yang tadi saya katakan ya, kadang banyak orang dalam hukum apa dalam kasus warisnya ya nggak ngomongin nih ahli waris eksternal ini karena semuanya akan diselesaikan dengan ahli waris internal ya, yaitu antara anak laki-laki atau ayah yang paling kuat di antara ahli waris yang ada. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal, dia masih punya ayah, seluruh ahli waris di sampingnya nggak dapat hak waris. Sebagaimana kalau punya anak laki-laki seluruhnya pun nggak dapat ya. Tapi kalau misalnya dia nggak punya anak laki-laki namun punya anak perempuan, nah maka nanti urutannya adalah didahulukan saudara. Kalau saudara nggak ada, baru keponakan. Kalau keponakan nggak ada, paman. Kalau paman nggak ada, sepupu. Nah itu apa namanya dari sisi mendahulukan siapa yang dapat hak waris ketika anak laki-laki nggak ada ya. Baik, nah ini tapi intinya saya ingin menjelaskan inilah ya konstruksi ahli waris yang tadi kalau misalnya kita katakan siapa penerima harta waris, maka yang menentukan adalah Allah ya, yaitu apa orang-orang yang kita tampilkan di sini. Tapi kalau penerima hibah atau wasiat, maka boleh selain apa yang kita sebutkan di sini ya. Dan untuk semakin menjelaskan ya, nah ini apa namanya keluarga yang bukan ahli waris nih, Pak Riko. Keluarga yang bukan ahli waris. Nah, ini yang bukan ahli waris ya, kakek dari jalur ibu yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian yang bukan ahli waris juga adalah cucu dari anak perempuan. Nah, ini bukan ahli waris ya. Termasuk bukan ahli waris saudara orang tua nih ya. Nah, ini paman bibi dari ibu bukan ahli waris. Begitu juga dengan bibi dari ayah bukan ahli waris ya. Karena yang ahli waris hanya paman dari jalur ayah saja. Kemudian keponakan ya, yang bukan ahli waris, keponakan perempuan semuanya bukan ahli waris. Ya, demikian juga dengan keponakan dari jalur saudara perempuan, itu bukan ahli waris. Jadi yang ahli waris hanya keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki yang sekandung atau seayah. Ya, nah ini kalau keponakan. Ya, dan termasuk bukan ahli waris nih, Pak Riko sebagai tambahan. Yang bukan ahli waris. Pertama keluarga tiri, bukan ahli waris ya. Bawaan istri, bawaan suami, nah itu bukan ahli waris ya. Kemudian termasuk bukan ahli waris, keluarga angkat. Yang diangkat-angkat bukan ahli waris. Ya. Ya. Kecuali kalau yang diangkat misalnya anak saudara, berarti bukan anak angkat, itu keponakan namanya gitu ya. Keponakan itu termasuk ahli waris gitu. Tapi kalau yang diangkat ini tidak punya hubungan nasab, maka bukan ahli waris. Nah, biasanya kadang yang di tengah masyarakat muncul itu adalah ada anak angkat mengklaim hak waris atas orang tua angkatnya. Nah, ini nggak boleh ya. Termasuk orang tua kalau misalnya punya anak angkat, gimana coba ya? Kalau orang tua punya anak angkat, dia tahu bahwa anak angkatnya bukan ahli waris. Maka solusinya dua, Pak Riko. Kalau masih hidup lewat hibah atau lewat wasiat, gitu kan. Nah, maka hibah dan wasiat itu bisa jadi solusi ketika kita punya orang dekat yang dia bukan ahli waris kita. Nah, di antaranya adalah anak angkat ini, ya. Kemudian yang termasuk bukan ahli waris, mantan ya, mantan suami, mantan istri, jangan nuntut warisan. Misalnya mantan suaminya meninggal, akhirnya dia nuntut, ya saya nuntut warisan karena dulu saya istrinya. Ya kan dulu, sekarang. Nah, maka yang namanya mantan ini bukan ahli waris ya. Baik, kemudian yang bukan ahli waris juga, mertua menantu bukan ahli waris ya, termasuk ipar itu juga bukan ahli waris. Nah, jadi mereka-mereka ini yang bukan ahli waris itu bisa mendapatkan sesuatu hanya lewat jalur hibah atau lewat jalur wasiat. Itu pun nilainya tidak boleh lebih dari sepertiga kalau almarhum masih punya anak kandung ya. Nah, jadi ini sebagai catatan untuk si penerima hibah sekaligus penerima wasiat. Dan yang terakhir ya, tidak berpengaruh di dalam hukum waris. Tidak berpengaruh di dalam hukum waris. Misalnya ada orang punya anak ya,
Anaknya lebih dari satu, tidak berpengaruh usianya, mana yang tua, mana yang muda, sama saja hak warisnya ya. Usia muda, tua sama saja. Anak sulung, anak bungsu sama saja. Yang penting sama-sama laki-laki sebagai anak gitu ya, itu sama. Tapi kalau perbedaannya dari sisi kelamin, anak laki-laki dengan perempuan, nah itu beda. Tapi kalau usia itu sama saja. Termasuk ya, apakah sudah menikah atau belum menikah, sama saja, nggak ada beda gitu ya. Kemudian apakah bekerja atau tidak bekerja, sama saja hak warisnya. Serumah atau tidak serumah sama saja ya. Termasuk juga dalam hal ini dicintai atau tidak. Sedurhaka apapun seorang anak, selama dia tidak membunuh orang tuanya, selama dia bukan non-muslim ya, tetap dapat hak waris. Jadi sedurhaka apapun seorang anak, kalau misalnya dia baru silaturahim ketika bapaknya meninggal gitu ya, tetap dapat hak waris. Durhakanya itu urusan dia sama Allah. Tapi haknya sebagai anak tetap harus ditunaikan ya. Kemudian kaya atau miskin sama saja ya. Mau miskin mau kaya, kecuali nih kalau misalnya ada anak yang sudah kaya, dia bilang udahlah saya nggak perlu hak waris ya, saya serahkan saja hak saya kepada saudara saya yang membutuhkan. Nah, itu silakan nggak masalah. Berarti dia Ya. menghibahkan haknya kepada saudaranya itu. Tapi tetap dia walaupun hakikatnya dia kaya, tetap dia sebagai ahli waris. Masalah dia mau ngambil haknya atau tidak itu urusan lain ya. Dan yang terakhir ya, apakah dia punya jasa atau tidak. Nah, ini seringkali banyak anak yang mengungkit-ungkit jasanya kepada orang tuanya sebelum meninggal gitu ya, untuk bisa dapat hak waris yang lebih banyak. Nah, ini nggak bisa ya. Jasa dia yaitu pahala dia kepada Allah. Jangan kemudian dikaitkan dengan masalah warisan gitu ya. Kalau dia misalnya ingin menuntut warisannya lebih banyak dengan alasan dia punya jasa besar karena merawat orang tuanya dan semacamnya, ya udah langsung hitung saja. Berarti bapakmu punya hutang berapa kepada kamu sebagai jasa gitu kan. Nah, lalu kemudian dibayarkan sebagai hutang piutang. Tapi resikonya pahalanya dia tidak dapat karena dia menuntut pahalanya itu atau menuntut jasanya itu di dunia. Ya, jadi sekali lagi tidak ada sebenarnya pengaruh terhadap harta warisan terkait dengan jasa anak ya. Baik, nah ini juga hal yang perlu diketahui oleh kita yang mungkin sedang membicarakan warisan gitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, namanya warisan tidak menunggu umur tua karena yang namanya hukum waris itu berlaku ketika seseorang meninggal dan potensi meninggal seseorang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena itulah yang paling penting bukan masalah apa yang nanti kita wariskan dan bagaimana ya, tapi yang paling penting adalah persiapan sebelum kita meninggal itu bagaimana kita menyiapkan warisan terbaik bagi keluarga yang nanti kita tinggalkan. Termasuk membicarakan harta waris dari keluarga yang sudah meninggal dari keluarga kita. Nah, ini juga sebisa mungkin sesegeranya diselesaikan sebelum muncul masalah-masalah baru dari apa keterlambatan pembagian warisan ini. Ya. Baik, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Riko. Baik. Mungkin sudah Baik, jam Ustaz. 9 ya. Kalau Ya. ada waktu bisa kita diskusikan. Kami kembalikan waktu kepada Pak Riko. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Isnan. Nah, sebelum masuk ke terjawab, saya coba apa ya, mirip dengan terutama yang hak tadi disampaikan oleh Ustaz Isnan mengenai hak ahli warisnya ya. Mirip dengan siapa yang menjadi wali ya, Ustaz. Nah, iya betul. Dari laki-laki semua. Saya kan, wah, nah ini perlu. Jadi kalau dulu pernah dibahas masalah mahram ya, Ustaz ya, Hmm. teman-teman. Nah ini sepintas mirip dengan yang bahasan kita malam ini dan ini perlu dipelajari, khususnya teman-teman yang bahkan yang sudah menikah ketika menjadi ayah. Nah ini ayah ini bagaimana saudaranya ayah nanti yang menjadi wali. Ya, ini mirip dengan bahasan kita pernah bahas dalam masalah mahram dulu. Ustaz Isnan. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya sampaikan dulu beberapa informasi untuk operator. Baik, jadi ini mirip siapa? Nah, ini yang dibahas oleh Ustadz Isnan adalah yang ini untuk keluarga yang masih seakidah ya Ustadz ya. Ya. Hmm. Iya, karena saya menunggu sebenarnya bagaimana dengan anak atau ayah atau ibu atau saudara yang lain yang internal tiba-tiba murtad gitu. Jadi mungkin ya otomatis kalau yang saya pahami ya otomatis dia tidak dapat hak waris. Satu lagi, bagaimana hak waris untuk anak nanti bisa dijelaskan untuk anak yang lahir di luar nikah. Hmm. Ada hasil zina. Nah, nanti ditahan dulu jawabannya, Ustaz. Kita simak dulu beberapa informasi berikut ini. Ada kajian Al-Hikam bersama Ustaz, bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan Ustadz Ahmad
Rosyidin di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M lantai 5 ya, di Blok M ini. Baik, yang berikutnya ini kajian, alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah karena saya kenal beliau pematerinya. Ada Bunda Ningrum ya, kajiannya bersama Bunda Ningrum pada Sabtu 8 Februari 2025 di Masjid Darut Jakarta Cipaku. Ini kajian muslimah. Insya Allah Bunda Ningrum bisa mengisi secara rutin. Kajian muslimah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Khusus muslimah ya. Suami boleh mengantar istrinya, tapi suami di tempat lain disediakan nanti. Baik, ini bersama Bunda Ningrum, tanggalnya Sabtu 8 Februari 2025, minggu depan besok ya. Baik, yang berikutnya kajian tauhid yang biasanya Ahad kedua diselenggarakan di Masjid Istiqlal, namun karena Masjid Istiqlal digunakan oleh acara lain, maka dipindahkan sementara pada Ahad 9 Februari 2025 di Masjid Raya Pondok Indah. Ya, di Masjid Raya Pondok Indah masih bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Mas Ipo Santosa untuk kajian pertamanya pada Ahad 9 Februari 2025 mulai pukul 8.30 sampai dengan menjelang waktu zuhur. Ini untuk kajian tauhid, informasinya bisa menghubungi 0896 9000 0001. Berikutnya. Iya, ini kajian rutin di Masjid Darut Jakarta Cipaku, ada tawadu, tauziah waktu zuhur setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Selepas melaksanakan sholat zuhur berjamaah sampai sekitar 45 menit lama kajiannya. Yang berikutnya. KBM, kajian Ba'da Maghrib, ini juga kajian rutin setiap hari, Senin sampai dengan Jumat, setelah melaksanakan sholat maghrib, mulai pukul 18 sampai 19, kurang lebih bahasanya durasinya 45 menit. Yang berikutnya, Heal the Soul, ya sahabat-sahabat bisa mengikuti ini mental health, artinya kaitan dengan mental health ya, di Heal the Soul, merapikan yang rapuh bersama Teh Desi Encim ya. Tanggal 22 Februari 2025 mulai pukul 8 hingga menjelang waktu zuhur di Masjid Darut di aula ya ini ya. Di aula Masjid Darut Tauhid Jakarta. Ya, kami ulangi untuk Heal the Soul ini khusus akhwat ya. Baik, ini khusus muslimah ya, khusus akhwat, khusus muslimah. Penyelenggaraannya di Aula Masjid Darut Jakarta 22 Februari hari Sabtu ini 2025. Nah, pukul 8 sampai dengan menjelang waktu zuhur. Untuk pendaftaran silakan menghubungi 0852 ya. 0852 8910 1111 ya. Nomornya beda-beda ini serta penyelenggaraan karena penanggung jawabnya juga berbeda. Jadi untuk Heal the Soul ini merapikan yang rapuh, untuk pendaftarannya menghubungi 0852 8910 1111. Sedangkan untuk kajian-kajian tauhid bersama Agim, informasinya menghubungi 0896 900001. Sedangkan untuk yang diselenggarakan Majelis Hati ataupun DKM untuk kegiatan Masjid Darut Jakarta menghubunginya ke 0813 80007729. Termasuk ini untuk yang mabit ya. Mabit tadi belum kayaknya. Ya, ini dia ya. Untuk mabit Sati Prata'aruf Ramadan The Golden Moment, dalam rangka ini kalau nggak salah minggu depannya sudah mulai puasa ya. Beberapa kelompok atau kelompok Islam sudah mengumumkan di awal puasa Ramadan. Jadi
kami sekalian untuk membahas masalah Ramadan, the golden moment dengan bentuk acara Mabit Sehati Prata'aruf. Silakan untuk mendaftarkan terlebih dahulu di 0813 8729. Pelaksanaannya pada 22 hari Sabtu hingga 23 hari Ahad keesokan harinya 2025. Ini acara Mabit menginap di masjid dan mohon untuk mendaftarkan terlebih dahulu ya. Ini terbuka untuk umum, walaupun tadi sudah saya jelaskan the golden bukan berarti yang ikut ini usianya golden ya, tapi terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat ya, minimal usia 18 tahun ya, minimalnya saja 18 tahun. Silakan menghubungi 0813 8729. Ada kemungkinan kapasitas masjid dan seluruh area di Masjid Darut Jakarta Cipaku sedikit mengalami penyempitan karena berbarengan dengan acara yang lain. Karena itu mohon yang khususnya yang sedang bergabung di kajian ngopi ini untuk segera melakukan pendaftaran agar nantinya insya Allah dapat terlayani dengan baik. Ramadan The Golden Moment, pembicaranya adalah yang pertama Dr. Agus Idwar, MSOS, dengan tema Janji Setia Membangun Golden Moment. Kemudian pada kajian kedua bersama Bunda Damayanti dengan tema Self Ta'aruf to Know Golden Moment. Terba Golden Moment terbuka untuk umum. Ya, silakan melakukan pendaftaran di 0813 8729. Baik, yang ini, ya, yang punya keponakan ya, yang masih remaja antara 12 sampai 17 kalau nggak salah ya usianya. Ya, silakan nanti bisa di screenshot ini public speaking ya, public speaking 14 ini kalau nggak salah. Oh ya, 14. Jadi untuk remaja ya, untuk remaja silakan jika punya adik ya, kalau ada bunda dan ayah yang gabung di ngopi malam ini punya putra putri yang masih usia remaja, silakan bergabung dalam acara ini Public Speaking for Teens. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu minggu depan ini 8 Februari 2025 mulai pukul 8.30 hingga 16. Hanya setengah hari itu di Aula Masjid Darut Jakarta. Untuk pendaftaran silakan menghubungi 0852 8910 1111. Oh, masih sama dengan yang ini. Selamat. Baik, itu DT Event Organizer yang menyelenggarakan. Nomor kontaknya di 0852 8910 1111 ya. Ya, segera daftarkan karena biasanya rame ini yang ikut. Oke, silakan. Yang berikutnya infonya iya. Perlu diketahui bahwa teman-teman yang bergabung di kajian ngopi ini, bahwa kajian ngopi ini terselenggara atas donasi sahabat-sahabat semuanya, khususnya untuk anggota Sehati yang awalnya mencetuskan ide untuk menjalankan kajian online. Nah, silakan yang ingin berdonasi untuk kelangsungan kajian ngopi ini dan juga kajian-kajian majelis Sehati lainnya. Ya, donasi yang masuk akan digunakan untuk biaya operasional majelis Sehati, khususnya untuk ngopi dan juga kajian-kajian lainnya. Silakan hubungi 0813 8729 untuk info dan konfirmasi. Ini ada bisa di screenshot, disimpan, ada tanda kris juga kalau yang masih bisa scan-nya, bisa menggunakan GoPay, OVO, Dana, dan e-wallet lainnya. Ya, oke. Baik, kita masuk kepada tanya jawab karena infonya cukup banyak ini. Kita langsung kembali ke Ustadz Isnan Ansori. Ya, mungkin bisa dijelaskan tadi yang saya tanyakan, Ustadz, sambil nanti membaca di chatroom ini kayaknya sudah banyak banget nih. Silakan Ustadz. Ya, yang pertama tadi terkait dengan anak yang murtad ya. Ya, Jadi memang betul salah satu yang menghalangi hak waris itu adalah murtad dari Islam. Ya. Tapi begini Pak ya, Riko, kemurtadan anak yang menggugurkan hak waris itu jika terjadinya sebelum almarhum meninggal.
Nah, itu. Jadi Hmm. artinya ketika almarhum misalnya masih hidup Ya. ya, ketika almarhum bapak misalnya seorang ayah misalnya masih hidup, waliyadzubillah, kemudian anaknya ada yang murtad. Lalu kemudian si bapak ini meninggal, maka anak yang tadi murtad sebelum bapaknya meninggal itu gugur hak warisnya. Tapi kalau kalau misalnya begini yang kadang terjadi di masyarakat kita itu kan pembagian harta waris itu berlarut-larut gitu ya. Maksudnya Ya. meninggalnya kapan, hartanya dibagi kapan gitu kan. Jadi misalnya nih meninggalnya tahun 2000 misalnya, baru mau dibagi tahun 2025. Nah, tapi rupanya antara tahun 2000 sampai Ya. 2025 ada yang murtad waliyadzubillah gitu ya. Murtadnya setelah almarhum meninggal. Maka yang murtad ini tadi tidak gugur hak warisnya. Kenapa? Karena dia masih muslim ketika bapaknya meninggal. Dan mudah-mudahan lewat harta waris yang diberikan dia kembali kepada Islam gitu ya. Tapi intinya tidak menggugurkan hak waris dia karena ketika bapaknya meninggal dia masih Muslim. Nah, jadi maka yang menggugurkan hak waris itu adalah kalau murtadnya sebelum almarhum meninggal, bukan sebelum harta dibagi. Nah, itu apa yang pertama. Jelas kira-kira Pak Dika ya? Ya. Nah, maaf sebelum dilanjut ke yang pertanyaan kedua Dan tadi. pertanyaan yang kedua apa ya? Saya agak lupa tadi. Yang tadi anak hasil Oh, zina. anak hasil zina ya. Jadi anak hasil zina itu kalau berdasarkan, misalnya nih, kalau berdasarkan ketentuan para ulama bahwa dia tidak bisa dinasabkan kepada bapak kandungnya, karena Ya. nanti ada sebagian ulama ada yang mengatakan bisa dinasabkan seandainya dinikahi sebelum kelahiran umur 6 bulan ya. Misalnya ketika hamil baru 1 bulan lalu dinikahi, berarti kan lebih dari 6 bulan. Itu ada yang bilang masih bisa dinasabkan kepada bapak kandung. Tapi kalau seandainya nih, anggaplah memang ini anak di luar pernikahan lah ya itu ya. Anak di luar pernikahan, dia nasabnya kepada ibunya ya. Dia nasabnya kepada ibunya. Nah, maka anak yang nasabnya kepada ibunya ini hanya bisa mewarisi harta dari ibunya saja. Dari ibunya. Tapi gini, Pak Riko, kalau misalnya ibunya ini kemudian nikah. Ibunya misalnya nikah dengan bapak biologis. Ibunya nikah dengan bapak biologisnya ya. Maka bapak biologisnya ini ketika meninggal hartanya tidak diwariskan kepada anak hasil zina. Namun kalau misalnya dari pernikahan ibunya dengan bapak biologisnya dia punya anak, berarti kan anak kandung ya. Yang mana anak ini berarti kan hubungan kepada anak zina kan disebut sebagai saudara seibu. Jatuhnya kan saudara seibu. Nah, Ya. saudara seibu itu bisa saling mewarisi. Ya, tapi si anak ini tadi tidak bisa mewarisi dari harta bapak biologisnya karena tidak punya hubungan nasab. Nah, maka kalau ada kondisi seperti ini ya solusinya lewat jalur hibah atau lewat jalur wasiat gitu ya. Kalau ada anak, tapi kalau kita bicara dalam konteks hubungan antara ayah biologis dengan anak hasil zina. Tapi kalau hubungannya antara ibunya dengan sang anak ya itu bisa bisa mewarisi karena kan dia nasabnya kepada ibunya ya. Jadi dilihat dari sisi mana dulu nih dia mewarisi. Nah, seperti itu. Ya. Ya begitu. Baik. Ini wah panjang nih pertanyaan di chat di chat roomnya. Saya coba scroll dulu ke atas. Ini yang pertama. Ya, namun sebelumnya begini, bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan rekaman dari kajian ngopi malam ini, mohon maaf karena memang harus diedit dulu, dirapikan dulu hasil rekamannya, maka hasil rekaman paling cepat seminggu setelah kajian ini selesai. Ya, paling cepat. Kalau materinya nanti insya Allah Ustadz Isnan akan membagi ke saya dan saya nanti akan membagikan bagi teman-teman yang ingin memiliki materi kajian ngopi malam ini. Ya, nanti akan dibagikan. Boleh menghubungi yang sudah di grup nanti gabung di apa disampaikan di grup, di-share di grup. Kalau yang belum masuk grup bisa menghubungi saya melalui 0894 kali 87000 ya. Baik, pertanyaan dari Dara, jika seorang anak sudah mempunyai anak juga, jadi antara cucu ya ini jatuhnya nantinya, lebih dulu jika seorang anak sudah mempunyai anak lebih dulu meninggal daripada orang tuanya, apakah saat orang tuanya meninggal, anak yang sudah meninggal tersebut tetap masuk hitungan pembagian waris? Bentar, saya kok agak. Jadi mungkin ayah punya anak, ya. Jadi kasarnya si anak ini Si anak jadi meninggal duluan. Si anak anak meninggal dua. duluan. Nah, apakah kemudian tadi apa ya? Apakah kalau orang tuanya meninggal,
anak yang sudah meninggal ini dapat hak waris gitu. Paham ya Ya, Ustaz ya? ya. Jadi gini, apa kaidah ahli waris itu kaidah ya, seseorang itu disebut ahli waris kalau dia hidup saat almarhum meninggal. Atau ahli waris disebut ahli waris kalau dia hidup ketika pewarisnya meninggal. Artinya nih, kalau misalnya ada seorang anak ya, dia sudah punya anak nih, tapi dia masih punya bapak di atas gitu ya. Lalu sebelum bapaknya meninggal, dia meninggal lebih awal. Maka anak yang meninggal lebih awal ini sebenarnya tidak dapat hak waris dari harta bapaknya yang meninggal berikutnya, ya. Hmm, Nah, kenapa? Karena dia meninggalnya setelah bapaknya. Tapi mungkin yang bisa menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana hak dari anak si bapak, anak dari si anak yang sudah meninggal ini yang statusnya sebagai cucu kan dari ya, kakeknya kan. Bapaknya sudah meninggal lebih awal. Apakah kemudian si cucu ini bisa dapat hak waris dari almarhum bapaknya, istilahnya gitu kan, yang sudah meninggal lebih awal? Maka si cucu ini ya tergantung. Kalau si kakeknya ini misalnya nggak punya anak yang lain kecuali si anak yang sudah meninggal lebih awal tadi, maka haknya beralih kepada cucunya. Tapi kalau misalnya si kakek ini tadi masih punya anak yang lain, berarti dia posisi sebagai paman dari si cucu, ya si cucu nggak dapat. Kenapa? Karena terhalangi oleh anak si sama. kakek yang lain gitu kan, yaitu saudara dari bapaknya. Nah, seperti itu. Tapi kan berarti kan si cucu nggak dapat dong dari bapaknya meninggal lebih awal gitu kan. Nah, disinilah Pak Riko biasanya para ulama nanti akan menetapkan hendaknya si kakek sebelum meninggal berwasiat untuk si cucunya dari anaknya yang nggak dapat warisan karena sudah meninggal lebih awal gitu ya. Tapi bagaimana kalau terlanjur meninggal nggak sempat wasiat? Ya sudah nggak dapat cucunya. Tapi mungkin dianjurkan kepada ahli waris untuk memberikan semacam uang kerahiman bahasa kita ya, uang kerahiman kepada cucu dari anak yang sudah meninggal lebih awal. Jadi intinya si cucu nggak dapat hak waris kalau masih ada anak yang lain. Tapi kalau nggak ada karena anaknya semata wayang, ya beralih haknya kepada si cucu. Nah seperti itu. Ya, baik. Sekarang dari Pak Sugiharto, ini ada tadi di bagiannya kalau nggak ada yang ditampilkan Ustaz Isnan ada. Hmm. Ayah saya meninggal di tempat rumah istri keduanya. Apakah Hmm. saya juga dapat harta waris dari ayah saya, sedangkan ayah saya sama istri kedua juga punya anak, ya ada juga punya anak dengan ayah Yang saya kedua itu. dari Ibu Ya, Tiri ya. kedua, ya. Ya kalau kalau pertanyaannya apakah saya dapat hak waris dari ayah saya sendiri gitu ya, walaupun tinggal sama Ibu Tiri misalnya, ya dia dapat dari ayahnya. Tapi kalau misalnya begini, apakah saya dapat hak waris dari ibu tiri saya? Ya nggak dapat, gitu ya. Jadi artinya terlepas ayahnya mau tinggal di mana, selama ayahnya ketika meninggal masih punya harta, ya maka si anak mau dia anaknya sudah tinggal sama orang lain atau apa misalnya anaknya masih diasuh oleh bapaknya itu tetap dapat hak waris. Tapi pertanyaannya ketika kalimat ayahnya tinggal sama ibu tirinya itu pertanyaannya itu rumah punya siapa? Nah itu dulu gitu ya. Jadi dia nggak bisa menuntut yang bukan milik ayahnya. Jadi intinya anak kandung mau dimanapun ayahnya berada, mau bersama ibunya atau bersama istri yang lain, tetap dapat hak waris. Kalau ini terkait harta dari ayah yang meninggal. Ya begitu. Ya, yang berikutnya dari dia, kondisi orang tua saya, papa sudah meninggal, tinggal mama saja. Saya punya kakak laki-laki satu orang. Ini dia sebagai yang wanita. Hmm. Pembagiannya bagaimana, Ustadz? Siapa saja yang dapat warisan dari papa saya? Ya, kalau ini pertanyaannya harta waris dari almarhum papahnya gitu ya atau dari almarhum ayahnya, berarti pembagiannya adalah karena ibunya masih hidup, ibunya dapat seperdelapan. Ibunya dapat seperdelapan. Nah, sisanya kan 7/8. 7/8 itu dibagi tiga. Dia dibagi tiga 7/8 itu. Dua untuk kakak laki-lakinya, satu untuk si yang bertanya yang perempuan. Nah, itu. Jadi sisa dari seperdelapan, dua bagian untuk yang laki-laki, satu bagian untuk perempuan. Karena ketentuannya 2/1. Ya, tapi diberi dulu seperdelapan kepada ibu yang masih Ibu. hidup. Ya, seperti itu. Baik, dia jelas ya dia ya. Baik, ini dari Nyimas Mori. Kalau orang tua mau menghibahkan barang berharga, misal logam mulia, untuk anak
dewasa tapi belum menikah, apakah harus ada akad dan tanda bukti secara tertulis? Ya, sebenarnya gini Pak, hibah itu seperti hadiah ya. Hibah itu seperti hadiah. Tapi kadang bedanya gini, yang namanya hadiah itu nilainya bisa kecil. Kayak misalnya ada orang menghadiahkan buku tulis harganya 10.000 gitu. Itu hadiah ya. Tapi jarang disebut hibah. Tapi dia mirip. Sedangkan kalau hibah itu biasanya dalam aset-aset atau harta yang nilainya besar. Seperti tanah, rumah, kendaraan, ya termasuk logam mulia gitu ya. Nah, jadi kalau kalau kita bicara dalam konteks apakah harus ada akad ya jawabannya harus ada akad karena ini kan perpindahan harta gitu ya. Jadi harus ada akad, akad pemberi, akad penerima. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah harus tertulis? Nah, ini yang jadi masalah. Hukum asalnya tidak harus. Hukum asalnya tidak harus, tetapi untuk tidak menimbulkan potensi bermasalah di kemudian hari, kalau akadnya ini terkait dengan perpindahan harta yang punya nilai besar, maka hendaknya ditulis. Tapi kalau misalnya nilainya ala kadarnya, misalnya emas misalnya ya, emasnya cuman misalnya 1 gram ya harganya sekarang 1.500.000. Kalau nggak ditulis kira-kira bermasalah nggak? Kalau misalnya nggak bermasalah ya nggak ada masalah nggak usah ditulis. Tapi kalau misalnya emasnya 1 kilo gitu kan harganya udah 1,5 miliar ya maka sebaiknya itu dicatat ya. Kenapa? Karena nilai besar itu biasanya akan menjadi problem kalau tidak dicatat gitu ya. Tapi kalau nilainya kecil ya terserah saja kesepakatan antara pemberi dan penerima. Maka kalau tadi pertanyaannya apakah harus ada bukti tertulis? Ya tergantung nilai hibah yang diberikan. Kalau logam mulia yang besar ya sebaiknya tertulis bahkan di zaman sekarang hendaknya kalau ada tulisan ya untuk tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang harus diantisipasi. Ya begitu. Ya, baik. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat lain yang sudah mengirimkan pertanyaan karena keterbatasan waktu juga. Ini adalah pertanyaan terakhir. Kalau teman-teman nanti bisa menghubungi langsung, mohon berkenan Ustadz Isnan ya bila ada teman-teman dari kajian ngopi yang mungkin bertanya langsung ke Ustadz ya BWA lah kalau gitu mungkin bisa nanti memberikan jawabannya. Jadi ini mungkin Ustadz Isnan ada waktu sekitar 5 menit lagi, Ya silakan boleh? silakan. Hmm. Baik, begitu. Ini dari Irfani di Sumedang. Bagaimana kalau kondisinya misalnya seorang suami meninggal di mana hartanya sudah tercampur dengan harta istri karena dua-duanya sama-sama bekerja dan yang dipunyai selama berumah tangga merupakan hasil patungan dari harta bersama ini. Solusinya bagaimana, Ustadz? Apakah harta yang bisa diwariskan harus murni harta milik orang yang meninggal, tapi ini kondisinya ya itu tadi kondisinya selama berumah tangga itu eh, hartanya patungan begitu suami istri. Apakah mungkin maksudnya apakah hanya harta suami saja Eh, gitu. Silakan Ustaz. Ya, jadi kalau kalau pertanyaannya misalnya begini ya, suami meninggal, dia punya istri, punya anak. Berarti kan Ya. artinya ada hak anak di dalam harta almarhum suaminya kan? Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam rumah itu ada harta bersama yang dulunya dimiliki secara bersama-sama? Ya, apakah langsung diberikan sesuai dengan hukum waris atau bagaimana cara mengawalinya? Maka begini, jamaah sekalian, sesungguhnya harta waris itu sebenarnya kaidah asalnya adalah diambil dari harta murni almarhum. Ya, diambil dari harta murni almarhum yang diwariskan ya. Jadi artinya kalau di harta almarhum itu masih ada hak orang lain, itu harus diserahkan dulu kepada orang lain ya. Nah, bagaimana kalau itu misalnya adalah hak dari pasangannya yang masih hidup? Ya, maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi harta yang tercampur dari harta almarhum itu tadi memang jelas kepemilikannya misalnya untuk pasangannya yang masih hidup. Karena atas nama misalnya ada kendaraan gitu kan ada atas namanya, kemudian apa sertifikat rumah ada atas namanya gitu ya. Maka dalam hal ini nggak bisa itu dijadikan harta waris, harus diserahkan kepada si pemilik yang masih hidup dan punya atas nama tadi atau terkait dengan surat-surat yang memang milik si hidup ya. Tapi yang kedua, bagaimana kalau misalnya harta itu tercampur dan tidak jelas atas namanya? Misalnya nih Pak Riko, saya tanya nih, kira-kira Ya. ranjang ranjang kasur di rumah itu punya siapa Pak Riko? Punya Pak Riko atau punya Bu Riri? Kan gak jelas itu kan punya siapa gitu kan sofa sofa di ruang tamu punya siapa gitu kan
Padahal itu kalau kalau dijual masih masih mungkin punya nilai yang cukup besar Pak Riko ya. Apalagi terbuat dari Iya, kayu jati misalnya kan. betul. Sofanya juga sofa yang apa high class misalnya kan. Mau televisi misalnya, televisi kan nggak ada atas nama gitu kan. Ya, apa lemari-lemari yang terbuat dari kayu-kayu mahal. Nah, itu kan nggak ada atas namanya gitu kan. Nah, kalau seandainya nih dahulu ketika dimiliki ada potensi pasangan yang masih hidup dan yang meninggal itu memang iuran, patungan itu dalam membeli membeli aset-aset seperti ini, maka disinilah berlaku yang kita sering kenal dengan istilah harta gono gini. Artinya 50%-nya itu menjadi milik yang masih hidup, 50%-nya barulah itu jadi harta waris. Tapi yang hidup masih dapat hak sebagai ahli waris dari 50% harta yang dinisbatkan kepada almarhum. Nah gitu. Jadi artinya istri atau suami yang masih hidup itu ngambil dulu tuh 50% dari harta suami atau istrinya yang meninggal. Nah setelah itu sisanya baru disebut harta harta waris. Tapi dengan catatannya ini untuk harta yang memang kepemilikannya nggak jelas. Artinya samar-samar ya bisa dimiliki bersama-sama antara suami dan istri. Tapi kalau kepemilikannya jelas, mobil misalnya atas nama siapa ya atau motor atas nama siapa misalnya, maka ini nggak bisa apa menjadi harta bersama itu tetap menjadi milik yang diatasnamakan surat-suratnya. Nah, seperti itu. Ya begitu Baik. ya, Pak Riko. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman yang lain karena masih panjangnya karena waktunya sudah habis ya. Silakan Ustadz Isnan untuk menyampaikan sambutan, sambutan penutup maksudnya untuk rangkaian kajian ini. Baik, mudah-mudahan ya apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Nanti insya Allah mungkin untuk bisa mengulangi pelajaran saya akan share ya, Pak Riko ya, filenya seperti biasa mungkin bisa di-share kepada teman-teman. Dan sekali lagi mudah-mudahan wawasan ini menjadi satu apa pondasi dalam kita bisa memanage ya harta yang ada di keluarga kita ini dengan sebaik-baiknya dan yang tentunya yang paling utama adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi harta termasuk yang nanti pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat tummalatus alunna yauma idzin anin naim. Ya, pasti semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini manfaat dan saya mohon maaf atas segala kurang khilaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjutkan istirahatnya, Ustaz Isnan. Insya Allah Baik, nanti ketemu lagi. Dan baik saya pamit ya. ya Pak Riko dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semuanya, demikian kajian ngopi kita malam hari ini. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan materi rekamannya, kalau rekamannya insya Allah baru atau paling cepat seminggu setelah acara ini selesai. Tapi kalau materi, insya Allah nanti kalau sudah dibagi ke saya, atau akan saya bagi lewat ke grup, ataupun kalau yang belum masuk grup, nanti bisa Japri menghubungi nomor saya di 0894 kali 87000 ya. Nanti bisa minta dan juga nanti kalau akan ada pemberitahuan di grup ya untuk rekaman tunggu 1 minggu lagi silakan menghubungi saya lagi untuk mendapatkan rekamannya. Baik, terima kasih sudah bergabung di Ngopi Sehati, ngobrol perkara ikhtiar. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di bulan untuk Maret libur ya, karena puasa. Diperkirakan masuk pada ahad pertamanya puasa, juga April kemungkinan besar ngopi masih itu suasana Lebaran, ya, jadi masih pada mudik dan mungkin eh, agak repot nanti kalau dilaksanakan juga. Jadi Insya Allah pada bulan Mei, ya, awal ahad pertama di bulan Mei ngopi akan hadir kembali. Insya Allah. Terima kasih sudah yang bergabung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Faisal, Haki, ada Pak Jokiro, terima kasih semuanya. Mbak Wici, apa kabar Jogja? Terima kasih teman-teman semuanya. Wah, jauh-jauh nih ya, banyak yang bergabung. Ada dari Kendari, ya, Vitaria. Maaf, tadi saya belum sempat menyebutkan satu-satu karena waktu juga. Ya, karena waktu sholat Isya di Jakarta lebih mundur ya, masih mundur jamnya. Baik, terima kasih semuanya. Eh, saya akan tutup
Zoom ngopi dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.